Jadi KBK Terapan ini kita mengkoordinir ya, minimal ada 3 grup riset di situ. Ada grup risetnya fotoakustik, kemudian ada grup risetnya fisika citra, dan grup risetnya termoakustik gitu. Nah, kenapa namanya fisika terapan? Ya, karena kita mengaplikasikan tidak lagi di dataran konsep ya, dasar gitu, tapi sudah kita aplikasikan. Ada yang di medis, ada yang di industri, dan seterusnya gitu. Tentunya kalau fotoakustik tomografi atau fotoakustik mikroskopi ya, itu di barat juga sedang berkembang itu. Malah ini kan semacam ini ya, menginisiasi model baru ya untuk mencitrakan jaringan itu dengan fenomena fotoakustik. Itu di contoh beberapa waktu yang lalu saya ke Jepang gitu ya. Itu juga lagi berkembang. Kan fenomena fotoakustik itu memang sudah lama sih, cuman ketika diaplikasikan ke kedokteran belum diadopt ya secara luas oleh kedokteran secara umum gitu loh. Masih skala mungkin uji klinis dan seterusnya. Nah, kemudian tapi kalau yang scanning tomografi yang Pak Bayu itu, ya itu juga sudah umum sih sebetulnya. Cuman sekarang mungkin kayak Pak Bayu itu mulai membuat software dan sebagainya yang itu lebih lebih powerful lah, lebih friendly dan seterusnya. Sementara yang satu lagi yang untuk tomografi refrigerator ya tentunya kalau di negara barat sih berkembang cukup pesat. Seperti biasa di kita ya masih sebatas riset di lab. Karena untuk peralatan ya pendukungnya itu yang kadang-kadang mungkin kita kurang ya. Gitu. Tapi ya saya masih berkembang cukup bagus ya. Sebetulnya kan kalau contohnya yang fotoakustik tomografi lah. Sekarang tuh kalau di Amerika sudah berkembang pesat ya. Karena dia bisa sampai mengimagekan subsel gitu loh. Yang dulu orang nggak bisa gitu loh. Bagaimana kedokteran itu bisa breakthrough ya untuk menggambarkan jaringan sel yang ada di dalam tubuh gitu tanpa harus membedah objeknya gitu loh. Nah itu kan dan sekarang sudah bisa 3 dimensi juga gitu. Jadi sekarang orang sudah bisa menggambarkan jaringan pembuluh darah dan sebagainya itu sudah 3 dimensi dan itu menggunakan fotoakustik ya. Itu yang fotoakustik. Kemudian kalau termasuk yang X-ray tadi tentunya itu udah lama memang. Cuman kan kalau sekarang itu teknologi bagaimana X-ray-nya itu tidak cukup lemah gitu loh tenaganya sehingga tidak banyak mengionisasi jaringan sekitar gitu. Arahnya lebih ke sana. Nah, yang jelas keahlian non-destructive testing jelas ya. Jadi ada kan di industri itu NDT ya. NDT itu mereka akan dapat ya karena mereka selalu diajari untuk mendeteksi objek tanpa harus merusak objek ya. Seperti itu. Yang kedua tentunya mereka mulai belajar juga software-software yang sering dipakai ya. Baik itu Python, kemudian LabVIEW dan kemudian macam-macam lah. Dan itu anak-anak itu akan diharuskan belajar untuk itu sehingga beberapa alumni kita bisa kerja di misalnya di Korea dan di mana itu karena tadi kebiasaan membuat software itu tadi ya itu dimanfaatkan di industri di Korea sana. Kalau masa-masa kuliah kita ada meeting Rabu malam ya, meeting semua grup anggota ada. Kemudian juga kita sekarang mulai rutin gabung dengan fisika teori. Itu ada FGD di luar kota ya. Itu untuk tadi mengungkapkan progres riset di masing-masing grup. Kemudian kita menyusun rencana kolaborasi dan seterusnya.